Kami dari kelompok 1 akan menunjukkan proses pengujian modul 10 yaitu pengujian triaksial CU. Peralatan yang dibutuhkan yaitu pemotong sampel, jangka sorong, timbangan dengan ketelitian 0,01 gram, ter, membran, batu pori, peregang membran, kertas saring, dan alat pengujian triaksial CU. Proses pengujian. Siapkan sampel yang akan digunakan untuk pengujian triaksial CU. Potong sampel menggunakan alat pemotong sampel. Ukur dimensi sampel tanah menggunakan jangka sorong. Lalu timbang berat ter, timbang juga berat ter dan sampelnya. Taruh membran pada peregang membran, lalu taruh batu pori, kertas saring, dan sampel tanah pada alat pengujian triaksial. Nyalakan alat triaksial. Lalu atur alat pengujian triaksial, atur back pressure dan self pressure-nya. Lalu sambil dicatat hasil data uji triaksial. Sisa sampel pada saat pemotongan diambil lalu dikeringkan. Setelah semua data sudah dicatat, atur nilai back pressure dan self pressure ke posisi awal. Buka katup air lalu matikan alat triaksial. Buka rakitan lalu keluarkan sampel. Lalu timbang berat ter dan sampel setelah pengujian. Setelah itu masukkan ke dalam oven selama 24 jam. Lalu ambil dan timbang sisa potongan sampel yang sudah kering di oven selama 24 jam, kemudian catat beratnya. Baik, kita masuk ke pengolahan data. Yang pertama untuk triaksial spesimen benda uji pertama, untuk mendapatkan average lab L0-nya sama dengan rata-rata dari inisial lab. Untuk mendapatkan average D0-nya sama dengan rata-rata dari inisial diameter. Untuk mendapatkan area 0-nya sama dengan V dibagi 4 dikali D0 kuadrat. Untuk mendapatkan volume V0-nya sama dengan L0 dikali M0. Sekarang masuk ke spesimen dalam kondisi inisial. Untuk mendapatkan mass of spesimen sama dengan spesimen plus kontainer dikurang kontainer. Untuk mendapatkan dry of spesimen sama dengan dry spesimen plus kontainer dikurang kontainer. Untuk mendapatkan dry density-nya sama dengan dry of specimen dibagi V0. Untuk mendapatkan weight of water sama dengan mass of specimen dikurang dry of specimen. Untuk mendapatkan moisture content-nya sama dengan weight of water dibagi dry of specimen dikali 100. Untuk mendapatkan saturation sama dengan moisture content dikali GS dibagi void ratio. Untuk void ratio-nya sama dengan GS dibagi dry density kurang 1. Untuk menghitung spesimen after test sama menggunakan rumus yang sama. Setelah menghitung spesimen after test dengan menggunakan rumus yang sama dengan inisial, termasuk ke nilai density dalam kondisi inisial. Ini diambil dari mass of specimen dibagi V0. Kemudian untuk moisture content-nya diambil dari moisture content dalam kondisi inisial. Kemudian dry density-nya juga diambil dalam kondisi inisial. Sekarang kita masuk ke triaxial saturation pada ujian pertama. Untuk menghitung PWP difference-nya sama dengan pore pressure yang dibaca dikurang yang sebelumnya. Untuk mendapatkan nilai dari B value-nya sama dengan PWP difference dibagi pressure yang dibaca dikurang yang sebelumnya. Kemudian untuk mendapatkan div-nya sama dengan after dikurang before.
Sekarang kita masuk ke triaxial consolidation untuk mengisi nilai diff dimulai pada menit 0,1. Jadi pada menit 0 kita anggap 0 untuk mendapatkan nilai diff pada menit 0,1 sama dengan pembacaan pada menit 0 dikurang pembacaan yang sekarang. Untuk yang selanjutnya tinggal ditarik, tapi terlebih dahulu ini dikunci. Setelah mendapatkan nilai diff, kita masuk ke pembuatan grafiknya. Nah, di sini saya telah membuatnya, diambil dari volume change, yaitu diff-nya. Yang ini untuk nilai y-nya, untuk garis vertikalnya, dan time akar T diambil dari sini untuk horizontalnya. Baik, sekarang kita masuk ke triaxial compression. Terlebih dahulu menghitung pembacaan delta diff sama dengan load dibagi calibration, kemudian dikunci. Untuk menghitung strain sama dengan delta H dibagi tinggi awal dibagi 10 dikali 100. Jangan lupa kunci tinggi awalnya. Untuk menghitung correction area-nya sama dengan A dari triaxial specimen A0-nya dibagi dalam kurung 1 dikurang strain bagi 100 tutup kurung dikunci untuk A0-nya. Untuk menghitung depth stress sama dengan buka kurung 2 kali load dibaca dikurang load awal dikunci tutup kurung dibagi correction area tutup kurung dikali 100. Kemudian efektif stressnya sama dengan efektif pressure dikunci dikali 100 dikurang delta U. Delta U sama dengan pore pressure yang dibaca dikurang pore pressure awal dikunci. Untuk benda uji selanjutnya dilakukan pengolahan data yang sama seperti pada benda uji yang pertama. Setelah selesai mengolah data untuk semua benda uji, maka sekarang kita akan membuat grafik triaxial CU. Grafik triaxial CU ini diambil dari nilai strain dan depth stress dari masing-masing benda uji. Baik, sekarang kita akan mengumpulkan nilai strain dan depth stress dari masing-masing benda uji. Untuk benda uji pertama, nilai strain dan depth stress-nya diambil dari triaxial compression 1. Kita copy nilai strain-nya dan juga depth stress-nya. Kemudian untuk benda uji 2, kita ambil dari triaxial compression 2. Kita copy nilai strain dan juga depth stress-nya. Kemudian untuk benda uji 3, kita ambil di triaxial compression 3. Kita copy nilai strain-nya dan juga depth stress-nya. Setelah mengumpulkan nilai strain dan depth stress dari masing-masing benda uji, maka akan dapat dibentuk grafik triaxial CU. Nilai strain adalah untuk garis horizontalnya, sedangkan depth stress-nya yaitu untuk garis vertikalnya. Nah, ini hasil untuk grafik dari nilai strain dan depth stress. Setelah selesai membuat grafik triaxial CU, sekarang kita akan membuat lingkaran Moore. Terlebih dahulu kita akan menyiapkan 2 tabel untuk membuat lingkaran Moore.
Yang pertama tabel total stress dan yang kedua tabel effective stress. Kita akan mulai dari tabel total stress. Untuk kolom sel stressnya ini diambil dari nilai effective pressure dari masing-masing benda uji. Untuk benda uji yang pertama yaitu 0,4 kg per cm kuadrat diubah ke dalam ton per meter kuadrat, yaitu dikali 100. Untuk benda uji 2 yaitu 0,8 dikali 100, dan benda uji 3 yaitu 1,6 dikali 100. Untuk kolom depth stress-nya diambil dari nilai maksimum depth stress dari masing-masing benda uji. Untuk benda uji pertama yaitu nilai maksimum depth stress-nya 68,55, benda uji 2 yaitu 85,29, benda uji 3 yaitu 141,84. Untuk kolom sigma satunya menggunakan rumus yaitu sigma 3, nilai sigma 3 ditambah nilai depth stress. Untuk tabel effective stress, kolom stressnya ini diambil dari nilai effective stress pada kondisi nilai maksimum depth stress. Untuk benda uji pertama yaitu nilai effective stressnya pada kondisi nilai maksimum deviator stress yaitu 9. Kemudian benda uji 2 yaitu 32,19. Untuk benda uji 3 yaitu 87. Untuk kolom depth stress-nya sama seperti pada tabel total stress. Kemudian untuk sigma satunya menggunakan rumus yaitu sigma 3, nilai sigma 3 ditambah nilai depth stress. Nah, dari tabel ini akan terbentuk lingkaran Mohr. Di sini kita dapat melihat lingkaran Mohr-nya. Untuk yang garis putus-putus itu tabel yaitu lingkaran Mohr dari tabel effective stress. Sedangkan untuk garis tegasnya itu lingkaran Mohr-nya dari tabel total stress. Dari lingkaran Mohr ini kita akan mendapatkan nilai CU dan sudut geser dari masing-masing tabel, yaitu yang pertama dari total stress, nilai CU-nya didapatkan 13, sedangkan sudut gesernya yaitu 24,54 derajat. Sedangkan untuk effective stress, nilai CU efektifnya yaitu 19, sedangkan sudut geser efektifnya yaitu 32,75 derajat. Mungkin sekian untuk pengujian triaksial CU-nya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.